Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Nyastra ala Andre. Ya, kali ini saya Andreas Agil Munawidya akan menyampaikan materi yang nanti silakan disimak di Nyastra ala Andre, nyalakan hatimu dengan sastra. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Saya mengenalkan diri ya. Nama saya siapa? Nah, Andreas Agil Munawidya. Saya lahir di Cilacap 13 November tahun 1990. Ya, hitungannya mungkin masih muda ya. Kalau masih muda ya 30 tahun ya, atau 43 itu masih muda. Hobinya membaca, menulis dan ngegame. Nah, tolong untuk yang ngegame ini digarisbawahi dengan tebal karena saya bukan gamers, tetapi saya melaksanakan hobi itu untuk hiburan saja, tapi lebih banyak membaca dan menulis. Dan alhamdulillah di prestasi sudah bisa dilihat di situ. Ini prestasi terakhir ya di tahun-tahun ini. Moto saya adalah hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, untuk prestasi alhamdulillah. Untuk yang terakhir ini tadi saya sudah katakan 3 yang terakhir, insya Allah untuk prestasi alhamdulillah sampai saat ini juga masih mengikuti banyak lomba juga. Nah, mari kita masuk ke materi. Namun sebelum itu saya ingin mengenang terlebih dahulu mengapa kemudian saya menjadi sastrawan gitu ya. Mengapa saya menjadi sastrawan? Bisa dilihat buku-buku terbaca ya. Ada Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Sudah difilmkan ya, bagus, sudah nonton ya, bagus ya, tapi lebih bagus bukunya ya. Kemudian ada Keadilan Sosial dalam Islam. Ini buku ilmu pengetahuan, satunya sastra. Dan terakhir ini bukan buku ilmu pengetahuan lagi, tapi sumber pengetahuan, tafsir Al-Quran ya, Al-Azhar. Dikarang oleh siapa? Betul, beliau adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau disingkat Hamka. Beliau adalah ulama sekaligus sastrawan dan pernah ya beliau ya almarhum Hamka menjadi ketua MUI. Masya Allah, ulama sejati tidak boleh mundur menyuarakan kebenaran. Nah inilah ya, beliau ini yang menjadi inspirasi saya untuk menjadi seorang guru, penulis juga dan sastrawan, dan insya Allah nanti kedepannya juga ya dai ya, karena semua orang itu menjadi dai sebelum menjadi apapun. Nah, gitu ya. Lanjut, kita akan berkenalan dengan materi. Yang pertama lebih ke komunikasi dulu ya, bagaimana sih supaya kita bisa memahami sastra itu lebih baik ya. Karena apa? Ya tadi, komunikasi lewat karya sastra itu menjadi penting. Yang pertama, sastra lebih dapat menjangkau hati, pesannya tersirat menjadikan sastra mudah diterima pada nurani yang bebal. Kenapa? Karena karya sastra betul refleksi yang tidak menggurui, insya Allah ya. Beda dengan ilmu pengetahuan ya, kita baca harus memahami, berat. Tapi sastra, banyak sekali orang-orang yang berubah karena membaca karya sastra. Masya Allah. Nah inilah kemudian menjadikan saya semakin yakin untuk berkomunikasi lewat karya sastra. Dan yang terakhir nih di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 227, ayat terakhir sekali ya, walaupun ada 4 ayat terakhir yang memang itu menunjukkan bahwa kita memang harus bersastra gitu. Nah silakan kalian bisa membukanya. Yang intinya adalah bagaimana sastra itu menjadi salah satu senjata untuk melawan sastra-sastra yang bisa jadi kurang baik, betul ya. Dimana saat dulu itu diceritakan sedikit ya, Pak Andre akan menceritakan di dalam Quran Asy-Syu'ara tersebut dikatakan di sana banyak orang-orang yang membuat karya sastra tapi isinya Masya Allah mengerikan sekali. Nah di sini di Quran ini, Quran surat Asy-Syu'ara 227 dijelaskan bahwa bagaimana cara melawan sastra-sastra yang jelek itu dengan cara juga membuat sastra. Masya Allah ya. Jadi kita tidak perlu membumi hanguskan. Kita harus melatih bagaimana sense sastra kita. Kalau tadi kalian sempat membaca bahwa Umar bin Khattab ya, menyarankan agar membaca sastra untuk melembutkan hati. Nah, begitu? Ya. Kalau begitu, apakah kita sudah siap? Oke? Are we ready to change? Yuk, coba sama-sama ya katakan ya. Are we ready to change? Yes, we are. Gitu. Sekali lagi, saya ulangi. Are we ready to change? Yes, we are. Jangan kayak kucing ya sebelah ya. Itu
Ya Pak, ya SWR ngantuk ya. Kucing itu menghabiskan sebagian hidupnya untuk tidur. Nah, tolong kalian jangan tidur gitu ya. Nah, maka bismillah, yuk sama-sama kita berubah lewat sastra. Kita berubah menjadi lebih baik. Nah, langsung saja, berarti kita akan masuk ke materi hari ini apa? Berkaitan dengan cerpen. Berkenalan kembali dengan cerpen. Kenapa berkenalan kembali? Ya karena pasti saya yakin kalian sudah pernah mengetahui, kalian sudah pernah membuat bahkan cerpen. Tapi bagaimana sih cerpen yang baik itu? Mungkin gitu ya. Atau bagaimana sih agar membuat cerpen itu lebih mudah? Ya. Nah, silakan kita simak ya. Berkenalan kembali dengan cerpen ini, pasang betul ya. Telinga, mata kita simak ya. Kita mulai dari pengertian. Secara sederhana cerpen itu cerita singkat yang disampaikan seseorang pada orang lain. Ya. Kalau kita bicara seseorang pada orang lain, masih kecil ya misalnya ya, ini kakiku terluka kenapa, karena begini-begini, itu cerpen sebenarnya ya. Jadi memang cerpen itu mudah, tapi dalam sastra ada sedikit perbedaan, sedikit saja sebenarnya, tapi ini yang akhirnya menjadi dasar dari pembuatan cerpennya. Itu adalah karya sastra bergenre prosa berupa narasi fiksi yang dapat dibaca dalam satu kali duduk atau memuat sekitar 1000 sampai 20.000 kata. Nah ini ya, ada 4 yang kemudian menjadi titik tolak kita yang akan menjadi pembahasan pada video kali ini. Yang pertama adalah prosa, kedua narasi, fiksi, dan satu kali duduk gitu ya. Diingat-ingat ya, 4 hal ini yang nanti akan menjadi pembahasan yang lebih detail, dan semoga dengan memahami keempat hal ini kalian bisa lebih memahami cerpen dan lebih mudah untuk membuatnya dan lebih bagus juga nanti ke depannya. Yang pertama ya, kita mulai, yaitu prosa. Berupa paragraf, terdapat dialog, ada kalimat langsung. Nah, itu ciri-ciri mudahnya. Itu ya. Nah, langsung aja. Pandai sudah memberikan contoh, silakan bisa dilihat. Diambil dari cerpen Pak Andre ya, biar lebih mudah ya. Karena memang Pandai sudah banyak buat cerpen, tapi ini sedikit saja. Judulnya cerita dari Blora ya. Alhamdulillah ini dibukukan ya, masuk di kumpulan cerpen yang diadakan oleh Balai Bahasa Jawa Tengah tahun lalu. Nah, langsung saja yang pertama ya. Kita bicara paragraf tuh, bisa dilihat paragraf itu berarti kalau penulisan dia agak menjorok ke dalam ya. Dan berupa, ini sudah tahu ya sebenarnya paragraf ya. Nah, itulah yang dinamakan ciri-ciri prosa, berarti ada paragraf. Itu paragraf. Selanjutnya, berikutnya kalimat langsung. Nah ya, Pak, itu bukannya paragraf? Ya benar, menjorok, tapi sebenarnya itu bukan balikan dari paragraf. Kenapa? Karena itu adalah kalimat sebenarnya. Nah, Pandai menggunakan pilihan kata atau diksi kalimat langsung. Kenapa? Ya tadi ya, berbeda, karena kalau bicara dialog itu nanti takutnya masuk ke drama. Nah, drama juga ada dialog, di cerpen juga ada dialog. Bedanya kalau dialog dalam cerpen itu berupa kalimat langsung. Nah, nanti silakan dipelajari lagi di materi bahasa Indonesia. Apa itu kalimat langsung? Nah, bisa dibaca ya. Menjenguk langit, tukasnya sembari bla bla bla. Nah, itu adalah dialog sebenarnya, tapi saya katakan juga sebagai kalimat langsung. Yang kedua, tadi sudah ya prosa. Kedua ya adalah narasi, betul ya. Narasi terdapat unsur intrinsik. Ya, kalau bicara unsur intrinsik ada 7, tapi Pak Andre di sini akan menjelaskan cuma ya 3 saja. Ada alur, kronologis, ada latar, waktu, tempat, suasana, WTS, STW, TSW, masalah ya, bebas ya disingkatnya sebenarnya. Dan terakhir tokoh dan penokohan. Langsung saja, Pak Andre akan kembali berikan contohnya dari cerpen Malam Inaugurasi. Ini cerpen juara 1 ya. Kalau tidak salah tahun agak lama ya, 2016-2017 ya. Temanya ekskul. Nah, Pak Andre mengambil genre horor di sini ya, genre horor ya, jadi seram-seram gimana. Oke. Yang pertama tadi apa? Alur atau kronologis, betul ya. Ada kata lalu, kemudian ada kata ketika. Nah, itu ya. Nah, itu adalah penanda kronologis. Ada urutan waktu, ada urutan alur, langsung ke sana kemudian dan sebagainya setelahnya. Nah, ini contoh aja lalu dan ketika. Dalam cerpen harus ada itu. Kalau misalnya Pandai kasih contoh ya. Aku makan, aku sakit. Ini tidak kronologis.
Walaupun mungkin bisa logis betul, setelah makan sakit gitu kan, tapi tidak ada kata setelah. Nah, maka dalam cerpen tetap harus ditambahkan, aku makan, kemudian aku sakit. Nah, kenapa? Pasti akan muncul kenapa? Karena makanan yang aku makan sudah basi. Nah, sudah tuh. Jadi sebuah kalimat cerpen kronologis. Ya. Jadi diingat-ingat, ini memudahkan sekali untuk kalian bila membuat cerpen. Berikutnya, setelah alur ada latar, betul, waktu, tempat, suasana. Nah, ya Pada contohkan di sini malam itu. Latar apa? Latar waktu. Sudah berkumpul di sekretariat Sanggar Pena. Latar tempat. Tidak terlihat siapapun di sana, tapi kantor guru masih menyala. Suasana betul. Kira-kira kalau suasananya apa nih? Mencekam, sepi aneh gitu ya. Nah, bisa dilihat kantornya nyala, tapi kok nggak ada siapa-siapa di sana. Nah, ini kan sepi ya. Tapi juga bisa jadi mungkin ada orang mencurigakan. Nah, ya jadi suasana seperti itu. Nah, itu harus dibangun dalam sebuah cerpen. Narasi, ada alur, ada latar. Dan yang terakhir, betul, tokoh dan penokohan. Nah, ada dua ya. Hati-hati, tokoh. Nah, bisa dilihat nih, Dilan hadir, Zuna hadir, Joko hadir. Berarti tokohnya ada siapa saja? Dilan, Zuna, Joko, betul. Tapi satu lagi, yang manggil itu siapa? Dilan. Itu kan baru kalimat langsung tadi, betul ya? Dipanggil oleh siapa? Betul, Pak Muna. Berarti ada 4 tokoh di situ di awal yang muncul. Nah, kalau dibaca lagi terakhir Yasmin. Nah, sebagainya itu banyak ya. Nah, itulah tokoh. Lalu apa yang berhubungan dengan penokohan? Nah, bisa dibaca tuh ya di bawah ya. Kalian sudah siap? Tanya Pak Muna penuh semangat. Nah, penuh semangat itu ya penokohan. Maka dalam cerpen jangan hanya dimunculkan tokoh, tapi munculkanlah penokohan atau karakter dari tokoh tersebut, supaya ketika kita baca kita tahu, oh iya, bisa membayangkan, oh iya tokoh ini itu bagaimana, wah keren nih, bagus nih, oh kok sedih, oh kok romantis. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi itu contohnya. Lanjut kita ketiga. Setelah tadi ada prosa, ada narasi, wah pasti fiksi gitu kan ya. Cerpen itu fiksi. Kalau Pak Andri jadi teringat ya, fiksi itu apa? Fiktif, cerita rekaan. Ya, waktu itu sempat ramai. Kitab suci adalah fiksi. Ya. Jangan ya, nggak usah ditiru. Tapi ya silakan ya kalau misalnya mau seperti itu. Maksud dari fiksi di sini langsung saja fokus pada materi ya, adalah khayalan atau disebut juga cerita rekaan dari KBBI. Dalam cerpen unsur fiksi dilihat dari dua hal. Kenyataan yang terjadi dan kebahasaan yang dipakai. Nah, ini semoga bisa menjawab ya. Jadi kalau kitab suci apakah fiksi? Jelas kenyataannya terjadi betul, berarti bukan fiksi, kira-kira begitu. Tapi mungkin dari kebahasaan bisa ya kan. Karena apa? Rimanya itu Al-Qur'an bagus banget ya. Alam nasroh laka sodrak wa wada'na anka wizrak ya. Bisa dilihat coba kalau yang peka dengan sastra itu pasti akan ini bagus nih ya kan. Langsung saja kita masuk ke contoh dari fiksi. Kenyataan yang terjadi dan kebahasaan, dua hal tersebut yang akan Pak Andre ulas. Yang pertama ya, kenyataan yang terjadi. Nah, bisa dilihat di contoh cerpen Pak Andre lagi ya, wujud Ramadan. Ramadan kok berwujud? Betul, Ramadan itu bulan sayang, bukan orang. Nah, sudah mulai ya. Ketika kita bicara cerpen fiksi, salah satu unsurnya fiksi, maka ini boleh ya, ini cerpen. Kalau kemudian ini dijadikan bukan cerpen, bahaya, karena Ramadan itu memang bukan orang, tapi boleh dalam membuat cerpen, asalkan tadi tidak melanggar benar-benar syariat yang berlaku. Tapi Ibu, biasanya Ramadan itu akan muncul kemudian dada-dada tuh, kok bisa Ramadan itu bulan? Nah, ini ya, inilah cerpen. Dan alhamdulillah wujud Ramadan ini jadi juara 2 waktu itu ya, lomba cerpen yang dia laksanakan di LPM Dinamika, kalau tidak salah di IAIN Salatiga. Nah, alhamdulillah ya. Jadi memang cerpen-cerpen yang Pak Andre tampilkan itu cerpen-cerpen juara. Nah, silakan ya kalau memang berminat untuk ikut lomba, bisa ya nanti belajar dari video ini, dari cerpen-cerpen Pak Andre ya, gitu ya. Selanjutnya berikutnya tadi apa? Betul, kebahasaan yang dipakai. Nah, begitu pikir kebanyakan orang itu ya, bisa dilihat begitu pikir kebanyakan orang. Kalau dalam bahasa non sastra, kalimat seperti itu menjadi kurang formal, tidak baku. Bisa jadi ya, kalau kita bicara baku mungkin lebih ke EYD, tapi susunannya begitu ya. Begitu pikir kebanyakan orang. Nah, coba dibuat kalimat standar yang itu kebahasannya bukan sastra tapi non sastra. Kebanyakan orang berpikir begitu. Nah, gitu ya. Subjek, predikat, objeknya jelas, tapi dalam sastra itu bisa diubah.
itu bisa dibolak-balik, yang penting orang ketika baca kok keren, kok begini, wah itu namanya adalah apa? Gaya bahasa atau majas. Nah maka dalam cerpen ketika kita lihat itu fiksi atau bukan, lihat dari kebahasaan dan kenyataan yang terjadi. Kalau kenyataan terjadinya itu tidak ada di dunia nyata, benar-benar itu berarti fiksi ya. Kebahasaannya kok ini kayaknya muluk-muluk begitu, wah berarti itu fiksi gitu ya. Pak, kalau salah satu saja yang kehilangan itu belum dikatakan sebagai fiksi ya, maka silakan dua-duanya harus muncul supaya benar-benar murni sebagai fiksi. Nah maka silakan dicoba di rumah. Nah, selanjutnya yang terakhir ya apa, sekali duduk betul atau satu kali duduk. Nah ini dapat bermakna dua ya, silakan diperhatikan. Kata yang digunakan berkisar 1000 sampai 20.000. jadi ini bicara format. Kalau diketik nih Microsoft Word itu kalian pasti akan mudah mengidentifikasi, oh ya nih sudah ada 1000 nih, oh ya kok 20.000. Bahkan sebenarnya ada yang lebih ringkas lagi, tidak 20.000 tapi 10.000, karena 10.000 sampai 20.000 itu kalau sudah lebih dari itu dianggap sebagai novelet atau novel kecil. Kalau kurang dari 1000 dianggap namanya fiksi mini. Nah cerpen itu diantara 1000 dan 20.000 atau 1000 sampai 10.000, seringnya seperti itu. Nah itu dari format yang terlihat, tapi dimaksud sekali duduk apa, dari waktu juga bisa ya. Singkat, dapat dibaca dalam beberapa menit. Kalau kalian baca cerpen tapi lama-lama, itu bisa dua hal sebenarnya ya, karena memang malas bacanya. Tapi secara umum ya pasti kalau baca cerpen itu akan singkat sekali, cepat sekali. Nah itulah salah satu unsur yang dinamakan sekali duduk. Nah gitu ya, diingat-ingat ada 4 unsur tadi. Ada, kalau kita bicara cerpen berarti adalah karya sastra, genrenya prosa, kemudian berupa narasi, berupa fiksi, terakhir sekali duduk. Nah kalau pengen tahu nih bagaimana cerpen itu, nah bisa ya, nah ini salah satu promosi sedikit ya. Ini kumpulan, sebenarnya kumpulan cerpen, bukan hanya Pandai yang nulis tapi orang lain juga ada nulis. Judulnya Kepulangan, genrenya horor. Nah silakan kalau mau pesan tuh bisa ya di nomor tersebut ya. Pandai tidak nyetok ya, karena ini adalah penerbit indie, bukan penerbit mayor. Nanti silakan bisa memesan ya kalau misalnya emang mau. Nah insya Allah doakan saja dalam waktu dekat ini Pandai akan membuat cerpen sendiri, artinya bukan cerpen kumpulan dari karya-karya orang lain, tapi Pandai sendiri punya karya, saya Pandai bukukan, nah nanti akan dijual ya, kira-kira seperti itu ya. Doakan saja semoga segera selesai. Nah itu adalah pengertian dari cerpen. Maka siap-siap setelah ini kita akan masuk ke cara membuat atau menulis cerpen. Masya Allah ya, ini eksklusif hanya Pandai sampaikan di sini ya, di video ini. Maka langsung siap-siap ya. Sekali lagi kalau kita bicara are we ready to change? Jawab yes, we are. Lanjut ya. Nah, nih dibaca dulu nih. Ya Pandai tidak akan menjelaskan dulu, tapi silakan dibaca. Kalau ternyata selama ini sama dengan Pak Andre, alhamdulillah. Kalau ternyata berbeda, nah yuk mari, nggak apa-apa ya. Ini adalah teknik dari Pak Andre, mau saya sampaikan ini ya. Maka saya bilang ini eksklusif, hanya saya sampaikan di sini. Yang pertama dalam membuat cerpen itu menyiapkan ide, merancang kerangka, mengambil bahan-bahan, menyusun kerangka, mendiamkan beberapa saat, dan terakhir baru menulis dengan fokus. Nah hati-hati ya, ada penjelasannya ada. Nah yuk mari, penjelasan yang pertama, menyiapkan ide. Kenapa Pak Andre kasih kata menyiapkan ide, bukan mencari ide? Perlu dipahami betul ya, bahwa ide itu tidak dicari, karena apa, ada di dalam pikiran kita, dia berupa gagasan. Kalau semakin kalian banyak baca buku, tidak hanya buku-buku sastra ya, buku non sastra, buku pengetahuan, semakin kalian jalan-jalan kemana menyerap segala pengalaman yang ada, itu sudah jadi ide. Nah, maka aneh, Pak saya belum punya ide, saya cari dulu. Nggak usah dicari, disiapkan, semua sudah ada di otak kalian. Masya Allah, otak ini diciptakan oleh Allah, gunanya banyak banget gitu ya. Maka silakan disiapkan. Dan langkah-langkah apa menyiapkannya? Kalau kita bicara lomba, maka lihat temanya. Tema bebas Pak, wah lebih sulit sebenarnya. Tapi kalau Pak tema kekeluargaan, nah mudah nih. Maka yang pertama betul, siapkan tema dulu. Tema itu suatu yang masih luas, bebas apapun. Tema tentang sekolah bisa, tema tentang percintaan, percintaan ya. Tema tentang tadi horor misalnya gitu ya. Tema luas. Nah baru dikerucutkan topik
dan yang terdekat. Nah, hati-hati. Kadang kita milih topik tapi jauh dari kemampuan kita. Maka ide itu juga harus diimbangi dengan kemampuan kita dalam menangkap ide yang sudah pernah masuk. Pak Andre sebagai guru, maka kalau Pak Andre membuat cerpen ya, cerita tentang guru akan sangat mudah. Tapi kalau cerita tentang ekonomi begitu ya, Pak Andre harus baca buku dulu. Nah, itu akhirnya jadi mencari kan. Nah, maka kalau misalnya memang kita ingin segera membuat cerpen dan tidak terlalu muluk-muluk, cari yang topik yang dekat. Nah, sungguh topik yang dekat itu akan lebih mudah membuat cerpen daripada kalian mencari sesuatu yang jauh di luar sana dan malah jadi kemana-mana. Nah, yang terakhir, potensi apa yang kita punya. Nah, bicara potensi, nah ini ya, siap-siap ya, selanjutnya ini ya, bicara potensi, apa yang ada dalam diri kita? Kira-kira cuma dua, Mas. Nah ya, menyimak dan membaca. Silakan potensikan itu adalah cara mengembangkan ide, menyiapkan ide supaya ide itu kita mudah gitu dapat semua masuk dalam pikiran kita. Dan kalau dalam Quran, Masya Allah, ditambahkan lagi Allah Subhanahu Wa Taala di Quran surat An-Nahl ayat 78. Nah, jadi lihat ya, bisa dibaca. Masya Allah, ini adalah ayat yang ternyata ya memang tidak berhubungan dengan sastra, tapi itu berhubungan dengan potensi keterampilan berbahasa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi kita itu dilahirkan tidak tahu apa-apa, tapi akhirnya kita punya gagasan, punya ide, punya sesuatu, bisa belajar, bisa dapat ilmu dari apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara, mata, wal afidah, dan hati. Nah, tadi ya, kalau dua potensi dalam kebahasaan ada dua saja, menyimak dan membaca, tapi Allah menyampaikan satu lagi, hati. Maka dalam membuat cerpen, sertakan hati juga ya. Ide-ide yang bagus itu lahir juga dari hati yang bersih. Kalian pernah baca cerpen yang mungkin, mohon maaf, ini isinya mengerikan ya, karena tadi hati yang tidak digunakan. Masya Allah. Selanjutnya, setelah menyiapkan ide apa tadi? Betul, dirancang dulu ya, jangan langsung tiba-tiba nulis. Wow, ngapain nulisnya? Nah, bicara merancang ide ini ada hubungan dengan mind mapping. Kalau kalian belum tahu mind mapping, nah silakan belajar gitu ya. Jangan terburu-buru menyusun apa yang akan kita tulis. Rancang dulu ya. Acak tidak apa-apa ya, kalau bicara acak itu tidak apa-apa. Jadi ada contohnya nih ya, ini contoh nih. Ini adalah mind mapping yang tadi Pak Andre bilang ya. Ini acak sekali, coba menulis dari mana? Nah, ya. Tapi nggak masalah ya, karena biasanya ide itu kan banyak. Terus kemudian kita pengen nulis apa? Nah, tulis dulu. Nah, pandai melakukan ini dalam membuat cerpen. Jadi tidak kemudian langsung tiba-tiba nulis. Walaupun sudah profesional, pasti semua akan membuat kerangkanya dulu. Nah, bisa acak-acakan mungkin seperti ini, atau bisa sudah ada yang rapi. Tapi saran Pak Andre, bila ini masih pemula, maka nggak apa-apa. Tulis apa yang ada di pikiran. Nah, bentuknya mind mapping seperti ini, tidak perlu urut, tidak masalah, ya kan? Bahkan nanti sebanyak mungkin itu sampai bercabang-cabang. Nah, nanti baru ya ditentukan setelah step berikutnya, setelah langkah berikutnya. Apa langkah berikutnya setelah merancang? Betul. Nah, tadi diambil dulu bahan-bahannya. Kalian jangan buat nulis dulu, ya. Rasa kemudian pas kan sudah punya ide, itu baru ide. Nah, maka bahan-bahan itu apa? Disesuaikan dengan kebutuhan. Berarti membaca kembali, atau berarti mungkin bisa mengamati, atau bisa berarti wawancara ya. Silakan ya. Dekat dengan kita tadi sama ya, dengan ide, topik dekat dengan kita. Dan kalau dalam lomba harus up to date ya, jangan mencari materi atau bahan-bahan yang sudah lawas banget itu, misalnya orde baru gitu ya. Ya kalau kecuali kita mau buat cerita sejarah gitu ya, jangan ya, yang terdekat ya. Bahkan ini kan COVID nih, banyak sekali lomba itu, banyak banget puisi maupun cerpen itu yang berkaitan dengan kesehatan COVID. Nah, pasti ya, tapi hati-hati, jangan juga paksakan diri kalau memang tidak bisa. Maka silakan buatlah membuat cerpen itu menyenangkan, jangan sampai jadi beban. Membaca buku-buku non sastra, kok Pak non sastra? Kenapa? Hati-hati dengan membaca buku-buku sastra, terkadang karya kita menjadi sedikit plagiat. Maksudnya apa? Meniru orang yang sudah ada. Nah, ini tidak ada pengembangan kreativitas. Maka silakan baca juga buku non sastra. Mau buat materi, cerpen tentang tadi COVID, betul. Bacanya buku-buku kesehatan tidak masalah. Kemudian diramulah ya, dikreasikanlah ya, Masya Allah ya. Maka hindari plagiarisme supaya kita tidak
terjebak dalam apa? Karya-karya yang begitu-gitu aja, bahkan mengaku karya orang lain sebagai karya kita. Ini sering banget ya kalau dalam pelajaran itu apa? Tugas buat cerpen, udah ngambil cerpen orang lain di aku sendiri. Naudzubillah, jangan sampai ya, itu dosa. Berikutnya, kita sudah menyiapkan ide, merancang, mengambil bahan-bahan. Kemudian apa? Yuk, ya. Diam dulu ya. Mendiamkan beberapa saat. Jadi jangan terburu-buru menulis. Kalau kalian mau nulis ya nanti dulu, gitu kan ya. Kenapa begini? Karena kadang kita sudah terlalu ingin langsung cepat menulis. Nah, terkadang seperti itu akan mudah bosan. Dan hati-hati, nanti ada hubungan juga dengan menyiapkan ide. Kenapa sih harus menyiapkan ide bukan mencari ide? Nanti ada hubungan dengan yang terakhir ya. Namun kalau saran Pak Andre, silakan diamkan dulu beberapa saat. Kerangka tadi yang sudah kalian buat itu bahan-bahannya semua diamkan dulu. Maksimal 3 hari. Ya, kenapa maksimal 3 hari? Karena lebih dari itu seringnya nanti lupa jadi males. Nah, gitu ya. Jadi silakan disiapkan bahan-bahannya, kemudian dijeda dulu ya, sampai nanti 3 hari baru kemudian menulis. Rasanya seperti rindu nanti, rindu udah banyak banget yang mau ditulis terus kemudian baru menulis. Itu akan lebih menyenangkan daripada memaksa hari itu juga nulis setelah udah dapat bahan. Nah, ini ya. Selanjutnya nih menyusun kerangka. Pak Andre kapan nulis ya? Nanti dulu. Ya. Menyusun kerangka adalah bagian dari menulis. Betul. Ya. Jadi hati-hati, jangan cepat-cepat menulis, disusun dulu. Supaya apa? Mudah. Nah, ya kan? Pertama, dalam menyusun kerangka itu menentukan pola pengembangan paragraf. Ada model alur maju, ada alur campuran ya, maju mundur ini. Ada alur mundur tapi ini susah. Anda pernah baca novel alur mundur mana bingung? Ya nggak usah ya, kalian tidak perlu mencoba yang mungkin tidak bisa. Sekali lagi yang dekat dengan kalian saja. Atau model pengembangan deskriptif, jadi dideskripsikan dulu tempat di awal. Ada model naratif, ya kan, berarti langsung menuju pada kemudian gitu ya, kronologis. Ada model eksposisi, gitu kan. Ada banyak model pengembangan paragraf, walaupun itu cerpen tapi bisa menggunakan paragraf yang non cerpen awal-awal ya. Tapi hati-hati jangan sampai terjebak dengan kekakuan gaya bahasa ya. Cair saja. Pak Andre sering membuat cerpen dimulai dengan dialog. Kenapa? Karena bagi Pak Andre cerpen harus segera selesai, walaupun nanti di tengah-tengah juga ada delay. Balik lagi ya, ke awal. Jadi ini namanya alur campuran. Bahan-bahan sudah siapkan ya. Nah, ambil bahan tadi, susun berbentuk poin-poin. Tidak lagi seperti mind mapping yang di awal tadi. Itu masih merancang. Kalau sudah menyusun, jadi silakan disusun ya. Nah, dimulai dari unsur intrinsik alur. Berarti pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Pertama begitu, harus begitu. Kenapa? Karena kalau langsung nulis, kalau kalian tidak terbiasa nanti akan mudah bosan dan bahaya. Tidak selesai itu cerpen. Ya, kemudian baru tentukan unsur-unsur intrinsik yang terakhir, yang lain-lain maksudnya. Latarnya apa? Ditulis boleh. Saya pengen latar kafe, pantai, dan kota gitu. Tulis dulu, disusun. Tokohnya apa saja ditulis, ya. Nggak perlu panjang-panjang ya. Kadang ada tokoh yang namanya Diandra, Alkendra, Cemistria itu. Wah, ini cerpen, bukan novel. Singkat saja ya. Nama Slamet misalnya itu juga malah jadi bagus. Ceritanya tentang apa? Selamat yang tidak selamat. Ya kan? Kok bisa ya, nanti ya. Ini ide saja gitu. Sudut pandang, mau pakai sudut pandang apa? Ada aku, berarti orang pertama, ada dia, orang ketiga, atau orang pertama sebagai pengamat, aku tapi yang diceritakan dia. Nah, silakan ditulis. Jangan sampai nanti ada perubahan sudut pandang dalam cerpen, itu sangat jelek. Ya, hati-hati. Awalnya aku, tapi tiba-tiba akunya berubah jadi dia dan tidak ada perubahan, tidak ada alasan kenapa jadi dia. Tiba-tiba berubah saja, itu jelek ya. Nah, silakan belajar, banyak sekali contoh-contoh cerpen yang bagus sebenarnya ya. Terakhir, bukan terakhir ya, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Nah, untuk amanat boleh ditulis, boleh. Silakan misalnya dari cerpen ini saya ingin memahamkan teman-teman supaya begini, juga boleh tulis, tapi jangan masukkan ke cerpen. Karena kalau amanat dimasukkan ke cerpen itu terkesan menggurui. Maka silakan ya. Untuk gaya bahasa bebas. Gaya bahasa itu tadi sudah dijelaskan di awal. Kalian mau pakai gaya bahasa yang bagaimana ya. Kalau di puisi ada personifikasi, ada majas hiperbola, ya itu bebas ya, silakan. Tapi kalau dalam gaya cerpen sastra tadi ya, kalimatnya bolak-balik gitu kan. Wah, pokoknya silakan yang indah-indah itu boleh, tapi jangan terlalu indah karena nanti jadinya puisi bukan cerpen. Dan yang terakhir baru nih ya, menulis dengan fokus. Kenapa saya katakan fokus? Pernah nggak kalian nulis cerpen kemudian tiba-tiba, Pak ada ide baru. Nah,
itu tandanya nggak fokus. Dan itu tanda juga bahwa ide itu bukan dicari. Kalau kalian lagi nulis nih, tiba-tiba ada ide yang terpikirkan terus kemudian kalian jadi tidak fokus, berarti kan ide kalian tidak kalian cari, kalian tiba-tiba dapat ide kan. Nah itu kenapa? Karena ide ada di dalam otak, maka disiapkan mana ide yang harus saya tulis dulu, saya tuntaskan dulu ya, fokus ya. Tuliskan dialog-dialog atau kata-kata tokoh terlebih dahulu. Nah ini trik dari Pak Andre ya, kalian jangan nulis narasi dulu, nanti keburu bosen. Loh Pak, saya malah lebih suka nulis narasi. Silakan, tapi saran Pak Andre, silakan tulis apa? Dialog-dialognya dulu. Misalnya tokohnya tadi sudah disebutkan ya, sudah disusun, tokohnya ada 3, misalnya namanya Hanif gitu kan, kemudian Andre, terakhir Sinta gitu kan ya. Nah Sinta sama Andre mau ada dialog apa, tulis dulu. Hanif sama Andre mau ada dialog apa, tulis. Hanif sama Sinta mau ada dialog apa, tulis. Itu dulu. Nah baru nanti disisipkan narasi-narasinya. Ini lebih menyenangkan daripada kalian langsung tulis narasi, nanti malah jadi bingung gitu ya. Rangkai semua yang ada di fase menyusun tadi menjadi sebuah paragraf-paragraf, dan kemudian judul ya, judul itu terakhir setelah nanti jadi ya. Maka harapan saya kalian jangan buru-buru membuat judul, boleh dibuat di awal, tapi silakan nanti setelah cerpennya jadi baru judulnya diganti atau mungkin diperbarui ya. Yang terakhir baru nih, terakhir banget nih ya, dalam menulis cek EYD, pilihan kata yang berhubungan dengan isi cerita. Maka jangan sambil nulis kok ini jelek ya apa kata-katanya, nggak usah gitu, karena kalau begitu menulis tidak jadi menyenangkan, bahaya, nanti malah jadi nggak selesai. Sudah, tulis apapun yang ada di pikiran kalian. Kalau itu masih jelek nggak masalah, tulis ya kan. Ada kata-kata yang saat tulis gitu tipe ya, salah dan sebagainya, nggak apa-apa, tulis. Cerpen sudah jadi, dikasih judul, baru cek EYD. Wah sungguh ini nanti akan menjadi cerpen yang mahakarya, bagus lah minimal ya. Karena tadi apa, kita nulis cerpen dengan teori yang bagus, dengan senang, dengan prosedur yang sesuai, nanti cerpen kita akan menjadi lebih bagus daripada cerpen-cerpen sebelumnya. Begitu ya. Nah itu ya berkaitan dengan materi menulis cerpen pada kesempatan hari ini. Bila ada kekurangannya mungkin itu datang dari Pak Andre gitu ya, selaku manusia pasti banyak salahnya. Bila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan Pak Andre setelah kalian menyimak materi ini bisa apa? Betul, membuat cerpen dengan bagus dan menyenangkan, tidak lagi menjadi beban. Karena sungguh cerpen itu, sastra itu membuat cerpen ya, itu ada tujuannya apa? Biar kita refreshing, biar kita bisa mengambil amanat, tidak menggurui. Masya Allah. Maka nyastra ala Andre, yuk mari nyalakan hati dengan sastra. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.